Selamat pagi pemirsa, redaksi SMKDA kembali menjumpai Anda. Pada edisi kali ini bersama saya Adel dalam sejumlah informasi terkini dan liputan seputar SMKDA akan kami sajikan untuk Anda. Hari ini tepat pada tanggal 11 Desember 2024, SMKN 2 Keraksaan mengadakan lomba Student and Teacher Expos Competition bertema kolaborasi siswa dan guru mewujudkan kreasi inovasi masa depan berkelanjutan. Di lokasi sudah ada rekan saya Sausan dengan narasumber Bapak Andika Bagus Nur Rahma Putra, SPD MPD selaku dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dalam acara hari ini. Baik, terima kasih rekan saya Adel. Saya Sausan dari tim redaksi SMKDA ingin melaporkan di lokasi. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Andika Agus Nur Rahma Putra, SPD MPD, selaku juri Student and Teacher Expos dari Universitas Negeri Malang. Sebelumnya saya meminta izin untuk memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Terima kasih Bapak. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang kolaborasi antara siswa dan guru dalam menciptakan inovasi? Ya, baik. Pandangan saya adalah berkaitan dengan kolaborasi ini sangat diperlukan dan sangat bagus. Ini merupakan perkembangan dari yang tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya hanya student saja, kemudian tahun ini ada teacher juga ikut, guru juga memberikan masukan dan sebagainya, memaparkan. Dan saya rasa itu cukup bagus untuk peningkatan dan penyempurnaan dari produk-produk yang sudah siswa buat. Terlebih lagi, guru bisa memberikan hal-hal yang dari sudut pandang siswa belum tercapai. Jadi guru bisa memberikan analisis, bisa memberikan dampak, bisa memberikan komponen yang siswa belum terpikirkan dan guru bisa melengkapi. Ini luar biasa bagus menurut saya. Yang kedua, adakah karya atau presentasi yang menurut Bapak sangat menonjol atau memberikan kesan mendalam? Oke. Kalau menurut saya hampir semuanya tadi yang disampaikan memiliki inovasi yang bagus, kemudian menarik juga dan sudah menjawab dari permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat tentunya. Seperti contohnya tadi berkaitan dengan pengetahuan tentang olahraga, berkaitan dengan tadi tentang microslip pengguna motor yang sering mengantuk, ya kan? Juga tadi berkaitan juga yang bagus tadi juga ada yang berkaitan dengan kelistrikan. Jadi menciptakan sebuah panel sistem untuk menganalisis dan mengecek daya listrik AC. Nah, dan saya rasa campur tangan guru itu sangat besar dalam ide-ide siswa. Nah, di sisi lain juga kalau dari segi siswa juga akan lebih semangat tentunya kalau dapat support ya dari guru, kemudian sering konsultasi, akan memberikan pemecahan ketika siswa ini mengalami masalah dalam pengembangan produknya. Yang ketiga, menurut Bapak, bagaimana kualitas dan kreativitas karya yang ditampilkan oleh peserta hari ini? Ya, kalau menurut saya kualitasnya sudah cukup kompetitif ya, karena ide-idenya pun juga dikemas dengan baik, kemudian ada simulasi dan sebagainya. Namun beberapa pemaparan perlu ditingkatkan seperti penyampaian keunggulan produk, kemudian komponen-komponen utama produk, penggunaan produk, pengembangan produk, nah itu perlu ditingkatkan lagi. Karena saya rasa juga itu berkaitan dengan keterbatasan waktu, seperti yang tadi disampaikan bahwa waktu pengembangan, waktu latihan juga sangat terbatas, tapi overall semuanya sudah bisa dipaparkan dengan baik. Lanjut yang keempat, menurut Bapak mengapa acara seperti ini penting untuk diadakan di lingkungan yang berpendidikan? Oke, baik. Memang dalam konsep pendidikan itu tidak harus serta-merta berkaitan dengan materi saja, tapi implementasi dari materi, kemudian pengembangan kreator dari produk itu sangat penting. Dan memang dunia pendidikan sejatinya adalah tidak hanya memberikan sebuah materi ilmu kognitif saja, tapi juga memberikan bagaimana ilmu itu diimplementasikan.
Dan ini sangat penting tentunya dalam menghadapi dunia kerja, khususnya pada lulusan SMK yang diharuskan bisa profesional, teknis, kemudian juga analitis, dan bisa menganalisis masalah-masalah yang ada di masyarakat. Khususnya SMK, tentunya kita semua tahu bahwa lulusan SMK diwajibkan tidak hanya mahir menguasai kompetensi, tapi juga mahir menciptakan apapun itu ya, produk berkaitan dengan kompetensinya. Dan itu sangat penting, saya rasa ya. Lanjut ya Pak, yang terakhir, bagaimana Bapak melihat potensi dari acara seperti ini dalam mendorong inovasi di bidang pendidikan? Oke. Kalau potensinya sangat besar tentunya, karena ini tahun ketiga saya bergabung di kegiatan ini, dan setiap tahun terus meningkat, dari awal tahun atau tahun kedua dan tahun ketiga ini saya ikuti, ide-idenya juga tambah variasi, tambah variatif. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah ketika guru memberikan support kepada siswanya untuk membuat sebuah produk dan memfasilitasi siswa ide-ide mereka. Kita tahu guru sangat sibuk ya, sangat sibuk penuh jadwal kegiatannya, kemudian pengembangannya juga sangat penuh dan bisa menyisihkan waktu untuk pengembangan siswa ini luar biasa. Kemudian terlebih lagi kalau kita lihat ya tadi seperti apa berkaitan dengan pengembangan-pengembangan tidak hanya dari media pembelajaran, tapi juga sudah masuk ke renewable energy dengan panel surya. Kemudian ada juga yang pengembangan tadi berkaitan dengan cairan-cairan pengkilap mobil. Nah, itu kalau dilihat dari segi potensi tidak hanya bagus di potensi untuk bersaing di industri, produk-produk industri, tapi juga tentu akan bisa mendapatkan profit kalau dikembangkan lebih lanjut. Jadi profitnya bisa masuk ke sekolah. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kegiatan-kegiatan semacam ini perlu dikembangkan lagi, perlu ditingkatkan lagi intensitasnya, kemudian keberagamannya juga perlu ditambah lagi, tidak hanya student expose, kemudian juga berkaitan dengan tidak hanya teacher expose misalkan ya, tapi juga ada berkaitan dengan kolaborasi khusus, misalkan inovasi untuk media pembelajaran. Nah, itu lebih menarik lagi, karena itu akan berkaitan dengan pengembangan pendidikan pada sekolah vokasi atau kejuruan atau SMK khususnya begitu. Acara ini bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi siswa dan meningkatkan kemandirian dan kolaborasi di antara mereka. Selain itu, lomba ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan potensi siswa kepada masyarakat dan memberikan informasi tentang berbagai peluang pendidikan tinggi. Sekian laporan dari saya Adel dan segenap tim redaksi SMKDA pamit undur diri dan salam redaksi.